Padahal di mobil, Satria bersikap biasa-biasa saja. Sejak mendapatkan telepon tadi, dia terlihat begitu marah. Ada apa? Siapa yang menelponnya? Sampai dia terlihat marah seperti itu. Batin Rahel bertanya seraya menatap Satria yang menaiki anak tangga di rumahnya. Di kamar, Satria mendesah sebal. Pikirannya selalu tertuju pada tangan sakti yang menyentuh pipi istrinya. Bisa-bisanya dia berani menyentuh istriku. Mentang-mentang dia kenal dekat dengan Rahel, lalu seenaknya saja menyentuhnya. Gumam Satria mengendurkan dasinya. Sesaat Satria berpaling melihat anak dan istrinya yang memasuki kamar. Alih-alih menghindari pertanyaan dari istrinya, Satria memilih untuk tidur tanpa mengganti bajunya terlebih dahulu. Rahel menghela napas. Lagi dan lagi, dia harus menghadapi perilaku suaminya yang kembali mencueki dirinya lagi. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Semoga aku bisa mendinginkan rasa marahnya. Rahel menghela napas dan merebahkan tubuh kecil putranya di box bayi. Perlahan, Rahel menghampiri suaminya dan mendekapnya dari belakang. Dia tahu kalau Satria berpura-pura tidur untuk menghindari beberapa pertanyaan darinya. Sayang, apa hari ini kamu tidak mau menghukumku? Tanya Rahel yang melirik suaminya, masih menutup mata. Dia menghela napas dan melepas tekapannya. Padahal aku ingin sekali, ujar Rahel cemberut sembari memeluk guling. Satria membuka matanya. Perlahan dia mulai melirik istrinya yang tidur membelakangi dirinya. Sungguhkah dia menginginkannya? Tanya batin Satria menyeringai. Untuk pertama kalinya, dia mendengar permintaan yang tidak mungkin terlontar dari mulut Rahel. Permintaan yang membuat istrinya gengsi setengah mati. Ya Tuhan, apakah aku terlalu lebay berkata seperti itu? Aduh, sumpah, aku malu banget jika dia mendengarnya. Semoga saja dia sudah tidur dan tidak mendengar apa yang aku katakan barusan. Ucapnya tersenyum dan mulai memejamkan matanya. Tidak selang berapa lama kemudian, kedua mata Rahel terbuka. Dia menggeliat saat Satria mengecup ke lehernya bertubi-tubi. Sayang geli, kata Rahel menghentikan suaminya. Dia tersenyum senang menatap suaminya yang menorehkan senyum. Bukankah kamu menginginkannya? Tanya Satria menatap Rahel yang mulai salah tingkah. Tidak, siapa juga yang menginginkan? Kata Rahel terhenti saat kecupan hangat mendarat di bibirnya. Emang seharusnya kamu mendapatkan hukuman dariku, kata Satria yang mulai mencubui istrinya. Pagi hari matahari mulai menampakkan sinarnya. Suara kicauan burung di pagi hari membuat suasana dalam alam begitu damai. Perlahan, Rahel terbangun dari tidurnya. Dia menggeliat dengan leluasa. Kedua matanya mengerling dan terbelalak kaget saat melihat arah jarum jam yang menunjukkan pukul 8 pagi. Oh my god, jam 8 pagi? Sayang, kata Rahel terkejut saat suaminya selesai mandi dengan junior. Tuh, lihat, mama baru bangun tidur. Jam berapa ini, Ma? Tanya Satria menggendong junior yang juga memakai kimono kecil. Rahel tersenyum manis. Dia sangat beruntung memiliki suami yang selalu menjaga buah hatinya dengan tulus. Sayang, Rahel menghampiri mereka dan memeluknya. Kalian adalah segalanya bagiku. Makasih ya sayang. Kamu adalah suami dan ayah terbaik bagiku dan untuk junior. Ucap Rahel menyandarkan kepalanya di bahu Satria. Keduanya terkejut, pandangan mereka tertuju pada arah ponsel yang berdering di atas meja. Sayang, kata Satria menyerahkan junior pada Rahel dan bergegas menghampiri ponsel miliknya. Sesaat dia melihat ponsel milik istrinya,
yang berdering bukan miliknya. Raut wajah Satria memerah, rasa amarah, cemburu kini bercampur menjadi satu saat melihat nama yang tertera di layar ponsel Rahel. Kak Sakti calling. Ngapain pagi-pagi menelpon istri orang? Tanya petin Satria mendesah dan mulai mengangkat telepon dari Sakti dengan senyumnya yang perfect. Satria menyilangkan kedua kakinya dan bersiap mendengar apa yang akan dibicarakan Sakti pada istrinya. Rahel, apa Satria sudah berangkat? Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Pertanyaan Sakti membuat Satria langsung mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dia mengernyit dan tidak habis pikir jika Sakti benar-benar menghubungi dirinya. Sayang, siapa? Tanya Rahel mengejutkan Satria. Rahel mengernyit menatap suaminya melempar ponsel miliknya di atas tempat tidur. Sayang, kenapa kamu melemparnya? Rahel tidak berhenti mengerjap saat suaminya berjalan mendekati dirinya. Bagaimana bisa ada nomor asing masuk ke nomor kamu? Apa kamu berusaha mengkhianatiku? Tanya Satria memicing dan terlihat seperti singa yang sedang marah. Mengkhianatimu? Tanya Rahel terkekeh tidak percaya mendengar tuduhan konyol suaminya itu. Sayang, apa kamu percaya kalau aku akan mengkhianatimu? Seharusnya aku yang curiga bukan kamu, ujar Rahel. Kenapa kamu malah menuduhku? Tanya Satria mengerling. Rahel menghela napas dan mengusap bahu suaminya yang masih tertutup dengan kimono. Sayang, saat ini kehidupan kita sudah berubah. Kita sudah menjadi orang tua dan tidak seharusnya kita cemburu pada orang yang berada di dekat kita. Apalagi menyakiti hatimu. Aku tidak akan berani melakukannya. Sampai kapanpun, aku akan tetap bersamamu hingga mati memisahkan kita berdua, kata Rahel tersenyum manis. Laura terkejut saat dirinya terbaring di kamar milik tunangannya. Kedua tangannya memegang kepala dan menjambak sedikit rambutnya. Apa yang terjadi semalam? Tanya Laura mulai mengingat kembali. Ceklek. Laura mengerling, sudut matanya mengerut, menatap lelaki tampan yang tersenyum ke arahnya. Dengan langkah perlahan, Sakti membawa teh hangat untuknya. Kamu sudah bangun? Tanya Sakti meletakkan teh hangat tersebut di atas meja. Bagaimana bisa aku ada di sini? Tanya Laura merebahkan tubuhnya kembali. Kedua matanya terasa masih berat untuk beraktivitas. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Sakti menempelkan punggung tangannya tepat di kening Laura. Kamu demam, kata Sakti panik. Sayang, lusa nanti papa ulang tahun. Apa boleh aku merayakannya? Tanya Rahel seraya membenarkan dasi suaminya. Rayakanlah, lakukan saja apa yang membuatmu dan keluargamu bahagia. Jauh Satria membelai rambut istrinya dengan lembut. Tapi Rahel melipat bibirnya dan mendongak ke arah Satria. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menyiapkan semua sesuai apa yang kamu mau. Dan satu lagi, aku tidak mau kamu merasa tidak enak pada siapapun. Itu termasuk papa mertua kamu sendiri, oke? Kata Satria menegaskan kembali. Tapi kata Rahel terhenti. Tidak ada tapi-tapian. Aku juga sudah bicara dengan papa agar tidak ikut campur dalam rumah tangga kita, kata Satria mengejutkan Rahel. Bicara dengan papa? Tanya Rahel memastikan. Percayalah, semua kan baik-baik saja, kata Satria mencium kening istrinya. Rahel menyeringai. Dia benar-benar beruntung memiliki suami yang begitu pengertian dan selalu menuntaskan masalahnya dengan cepat, sangat berbanding terbalik dengannya. Makasih sayang, kamu selalu mengerti apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa bayangkan jika orang lain yang menjadi suamiku. Mungkin aku akan terus merasakan masalahku seorang diri.
Sekali lagi makasih, ucap Rahel mengecup bibir suaminya. Sama-sama sayang. Satria tersenyum dan memeluk istrinya dengan erat. Sakti mengantar dokter keluar dari rumahnya. Pak Sakti, gak usah khawatir, Ibu Laura hanya demam biasa, tutur Dokter An yang merupakan dokter pribadi keluarganya. Oke, terima kasih atas waktunya, Dok. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi, kata Dokter An pergi meninggalkan Sakti. Satria kaleng. Sakti mengernyit, dia baru menyadari kalau dirinya telah membuat janji dengan Satria. Iya, aku akan ke sana, jawab Sakti mulai masuk ke dalam rumahnya. Tepat di depan pintu, langkah kaki Sakti terhenti, sudut matanya mengerut mendengar Laura berbicara dengan seseorang yang menyangkut nama Rahel. Oke, lakukan saja sesuai perintahku kemarin, kata Laura yang membuat Sakti terkejut.